Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifa Munadi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengembangan wilayah desa dan perdesaan. Adapun pengertian sedesa secara harfiah berasal dari bahasa India, yaitu Swadesi, yang artinya negeri asal, tempat asal, atau tanah leluhur. Nah, pengertian desa ini seringkali diasosiasikan dengan sistem sosial terkecil yang terletak di wilayah yang jauh dari perkotaan. Nah, adapun menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang berlaku. Nah, pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, pemukiman, pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Nah, dengan memahami definisi ini, kita dapat lebih mengerti bagaimana pentingnya pengembangan wilayah desa dan perdesaan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Nah, selanjutnya ini ada pengertian desa menurut para ahli. Adapun menurut Bintarto, desa adalah wujud geografis yang muncul akibat unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang lain yang terdapat di suatu tempat dalam hubungannya dengan wilayah yang lain. Adapun menurut Vince, desa adalah kesatuan lokasi yang menjadi tempat tinggal dan bukan merupakan pusat perdagangan. Nah, berdasarkan konsep desa yang telah dikemukakan, desa merupakan unit geografis terkecil yang ditandai dengan sistem sosial yang bersifat tradisional, memiliki potensi alam yang beragam, dan aktivitas ekonomi yang didominasi oleh kegiatan pertanian atau agraris. Nah, selanjutnya ada karakteristik desa. Nah, setiap karakteristik desa ini memiliki unsur yang membedakan. Adapun beberapa unsur, yang pertama ada sistem sosial. Nah, sistem sosial masyarakat desa ini erat kaitannya dengan kebudayaan tradisional, adat istiadat, dan norma yang berlaku. Nah, hal ini membuat segala bentuk kegiatan dan hukum. Adapun yang kedua ada hubungan kekerabatan masyarakat desa yang memiliki pola interaksi dan hubungan kekerabatan yang sangat kuat, sehingga segala bentuk permasalahan umumnya akan diselesaikan dengan asas kekeluargaan. Selanjutnya ada basis kegiatan masyarakat. Nah, desa ini identik dengan sektor ekonomi primer yang berusaha mengelola sumber daya alam secara alami. Basis kegiatan masyarakat desa meliputi pertanian, peternakan, dan perikanan. Adapun yang keempat, hubungan masyarakat. Nah, antar masyarakat desa ini cenderung menjadi salah satu ciri khas dari kegiatan-kegiatan di desa. Hal ini karena masyarakat desa hidup berdampingan dan menganggap tetangganya sebagai keluarga. Dan yang terakhir ada struktur data kependudukan. Kawasan pedesaan memiliki kepadatan penduduk yang rendah, dengan rasio perbandingan yang memiliki luas atau daya tampung yang lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Selanjutnya ada 3 unsur penting yang mempengaruhi perkembangan desa. Yang pertama ada daerah. Nah, daerah ini secara umum terdiri atas lokasi, luas, dan garis yang membatasi lingkungan geografis tempat. Nah, desa tersusun dari lahan-lahan produktif dan non-produktif, serta berbagai bentuk pengelolaannya. Umumnya, lahan di pedesaan ini dikelola menjadi lahan pertanian dan juga pemukiman bagi masyarakat petani. Adapun yang kedua ada penduduk. Nah, penduduk adalah sekumpulan individu yang menempati ruang wilayah geografis tertentu. Penduduk meliputi jumlah pertambahan, kepadatan, penyebaran, dan mata pencaharian. Selanjutnya yang terakhir ada tata kehidupan. Nah, tata kehidupan ini secara umum berkaitan dengan pola interaksi antara masyarakat dan kebudayaan di suatu wilayah. Tata kehidupan desa ini identik dengan kerukunan, gotong royong, dan berpegang teguh pada nilai tradisi dan budaya wilayah setempat. Ada klasifikasi desa. Nah, Indonesia ini memiliki jumlah desa yang sangat banyak, sekitar 75.000 lebih. Nah, berdasarkan tingkat kemajuannya ini dibagi menjadi 3 jenis desa, yaitu desa mandiri, desa berkembang, dan desa tertinggal. Yang pertama, desa mandiri. Desa mandiri atau disebut desa sembada adalah desa
Desa yang maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Desa ini dicirikan dengan keterbatasan dan akses pelayanan dasar yang memadai, infrastruktur yang baik, dan aksesibilitas yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, dan penyelenggaraan pemerintah yang sudah sangat baik. Selanjutnya ada desa berkembang. Desa berkembang atau disebut desa madya merupakan desa potensial yang nantinya mampu menjadi desa maju akibat ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur yang memadai seperti aksesibilitas dan transportasi, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintah. Namun, desa ini belum dapat mengelolanya secara maksimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Yang terakhir ada desa tertinggal. Desa tertinggal atau disebut desa pramadya merupakan desa yang memiliki potensi sumber daya seperti pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas atau transportasi, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan. Tetapi belum atau kurang mampu mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa serta kualitas hidup di desa itu sendiri. Berdasarkan tingkat pertumbuhan dan kemampuan wilayahnya ini dapat diklasifikasikan menjadi desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada. Yang pertama, desa swadaya adalah suatu wilayah desa yang masyarakatnya ini sebagian besar memenuhi kebutuhan dengan cara mengadakan sendiri. Yang artinya ini desa ini umumnya terpencil dan masyarakatnya ini jarang berhubung dengan masyarakat luar. Nah, proses kemajuannya ini sangat lambat karena kurang berinteraksi dengan wilayah lain atau bahkan tidak sama sekali. Nah, ada salah satu contoh desa yang termasuk kategori swadaya, yaitu Desa Kanekes. Desa ini terletak di Kecamatan Lewidemar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Desa ini didiami oleh suku Baduy, salah satu suku bangsa dengan corak keunikan budaya atau tradisinya. Suku Baduy pada kenyataannya merupakan suku yang tidak ingin terkontaminasi dengan budaya luar untuk menjaga tradisi yang sudah menjadi habitus dalam menjalani perannya dalam masyarakat. Misalnya penggunaan handphone, televisi, penerangan listrik, dan sebagainya. Suku Baduy ini mempercayai bahwa keberadaan mereka untuk menjaga keseimbangan alam diciptakan untuk mengelola tanah suci atau tanah titipan yang menjadi pusat bumi. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas yang senantiasa menjaga sungai dari pencemaran lingkungan serta kelestarian hutan. Nah, yang kedua ada Desa Swakarya. Desa Swakarya ini adalah suatu wilayah desa yang keadaannya ini sudah lebih maju dibandingkan desa swadaya. Masyarakatnya sudah mampu menjual kelebihan hasil produksi dari daerah yang lain di samping untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Interaksinya sudah mulai nampak, walaupun intensitasnya belum terlalu sering. Di berbagai wilayah, masih cukup banyak desa yang termasuk Desa Swakarya. Salah satunya adalah Desa Kemiren di Kabupaten Banyuwangi. Penduduk Desa Kemiren ini merupakan sekelompok masyarakat yang memiliki adat istiadat dan budaya yang dikenal sebagai suku Osing. Pemerintah menetapkan sebagai cagar budaya dan mengembangkan sebagai desa wisata suku Osing. Yang ketiga ada Desa Swasembada. Desa Swasembada adalah desa yang sudah mampu mengembangkan semua potensi yang dimiliki secara optimal. Hal ini ditandai dengan kemampuan masyarakatnya untuk mengadakan interaksi dengan masyarakat luar, tidak melakukan tukar-menukar barang dengan wilayah yang lain, dan kemampuan untuk saling mempengaruhi dengan penduduk di wilayah yang lain. Dari hasil interaksi tersebut, masyarakat dapat menyerap teknologi baru untuk memanfaatkan sumber dayanya, sehingga proses pembangunan berjalan dengan baik. Desa Wonoayu merupakan salah satu desa swasembada yang berjalan dengan baik. Desa ini merupakan salah satu desa swasembada di Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Desa ini menjadi penyokong terbesar kebutuhan daging sapi secara nasional. Sekitar 87% warga desa ini mengandalkan hidupnya dari beternak sapi. Selanjutnya ada potensi desa. Nah, potensi desa adalah sumber daya alam
dan sumber daya manusia yang dimiliki untuk dimanfaatkan sebagai penunjang keberlanjutan dan perkembangan desa. Potensi desa juga dapat diartikan sebagai keseluruhan sumber daya yang dimiliki oleh desa dan dapat digunakan untuk berbagai kepentingan seperti pemecahan masalah dan pembangunan desa. Nah, potensi desa ini meliputi 3 aspek utama, yaitu lingkungan fisik, sumber daya manusia, dan kekuatan kelembagaan. Yang pertama, lingkungan fisik atau sumber daya alam. Potensi fisik dari wilayah desa ini mencakup keseluruhan kondisi alam seperti tanah, sumber daya air, iklim, dan hewan ternak. Tanah mencakup lahan pertanian, sumber daya tambang, batuan, dan mineral, dan lahan pemukiman. Sumber daya air untuk ketersediaan air untuk aktivitas sehari-hari dan aktivitas ekonomi khususnya irigasi. Iklim komponen esensial dalam mendukung kegiatan pertanian dan perkebunan. Adapun hewan ternak yang dikelola masyarakat desa sebagai aktivitas ekonomi sehingga hewan ternak ini merupakan potensi yang dapat menjadi nilai tambah bagi masyarakat desa. Yang kedua ada potensi sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu interaksi antara daya pikir akal budi yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman dengan daya fisik atau kecakapan atau keterampilan yang dimiliki masing-masing individu manusia. Sumber daya manusia ini yang berkualitas dapat menjadi sebuah aset yang nantinya mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan pembangunan sebuah desa, peningkatan sumber daya manusia, dan dapat dikembangkan melalui proses perencanaan pendidikan, pelatihan, dan pengelolaan tenaga atau pegawai untuk mencapai suatu hasil optimal. Yang ketiga ada kelembagaan desa. Lembaga atau organisasi desa merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan desa. Tanpa adanya kelembagaan desa, maka pembangunan infrastruktur ini tidak mampu dilaksanakan. Lembaga desa bertugas membantu pemerintah desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengadilan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Dengan memahami unsur-unsur klasifikasi dan potensi desa, kita dapat lebih menghargai dan mendukung pengembangan wilayah desa. Dan pedesaan dalam rangka ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, klasifikasi potensi desa. Ditinjau dari potensi fisik dan sosial yang dimiliki desa, terdapat 3 klasifikasi potensi desa, yaitu yang pertama ada desa potensi tinggi. Desa ini memiliki potensi wilayah yang tinggi dengan dicirikan dengan kondisi lahan pertanian yang subur, topografi yang datar atau agak miring, dilengkapi dengan fasilitas irigasi teknis yang memadai, sumber daya manusia yang produktif, dan kelembagaan desa yang aktif. Yang kedua ada desa potensi sedang. Desa ini memiliki potensi wilayah yang dicirikan dengan kondisi lahan pertanian yang kurang subur, memiliki wilayah irigasi teknis dan sebagian non-teknis, serta topografi wilayah yang tidak rata. Kemudian yang terakhir ada desa potensi rendah. Desa dengan potensi ini memiliki karakteristik lahan pertanian yang tidak subur, topografi wilayah yang berbukit, sumber air yang sulit diraih, dan pertanian yang cenderung bergantung pada curah hujan. Selanjutnya ada permasalahan desa. Selain potensi, desa juga menghadapi berbagai masalah yang memerlukan pemecahan. Permasalahan itu diidentifikasi dalam upaya pembangunan wilayah desa. Di antaranya ada beberapa masalah. Yang pertama ada kondisi desa tertinggal. Masyarakat yang bertempat tinggal di desa ini memiliki keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial, ekonomi, dan politik, serta terisolir dari wilayah di sekitarnya. Oleh karena itu, kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di wilayah tertinggal memerlukan perhatian yang besar dan keberpihakan pembangunan dari pemerintah. Yang kedua ada kemiskinan. Kemiskinan merupakan permasalahan yang seringkali dikaitkan dengan masyarakat desa. Fenomena kemiskinan di wilayah desa umumnya terjadi akibat banyaknya masyarakat desa yang hanya menempuh pendidikan dasar, sementara hanya sedikit lapangan pekerjaan yang mampu menampung tingkat pendidikan tersebut. Dengan demikian, tenaga kerja tamatan SD ini cenderung terserap ke sektor ekonomi primer seperti pertanian. Minimnya tenaga kerja juga merupakan permasalahan akibat peningkatan laju urbanisasi, yang itu merupakan yang ketiga. Nah, daya tarik kota sebagai tujuan urbanisasi mengakibatkan banyaknya tenaga kerja potensial yang berpindah dari desa dan tinggal di kota. Hal ini mengakibatkan minimnya sumber daya manusia yang potensial, sebagian besar bagian dari pembangunan.
Mudahnya akses pasar dan fasilitas yang memadai membuat sebagian masyarakat di desa meninggalkan untuk tinggal di kota. Selanjutnya ada prinsip pengelolaan pembangunan desa. Pembangunan desa ini dilakukan secara holistik dan terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada akuntabilitas, merupakan pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang kedua ada transparansi, yang merupakan pengelolaan kegiatan harus dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat. Yang ketiga ada partisipatif yang mengikut sertakan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Yang selanjutnya ada berkelanjutan. Pengelolaan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan. Nah, dengan memahami klasifikasi potensi desa, permasalahan desa, dan prinsip pengelolaan pembangunan desa, kita dapat lebih menghargai dan mendukung pengembangan wilayah desa dan perdesaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Nah, mungkin pematerian telah selesai. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan wawasan baru dan inspirasi dalam pengembangan wilayah desa dan pedesaan. Mari kita bersama-sama berkontribusi untuk kemajuan desa kita. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.